Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya dari Gtrends. Kali ini saya mau bikin video singkat untuk menjelaskan Gtrends versi 1.52. Di Gtrends versi 1.52 ini, kali ini saya untuk versi ini memang lebih fokus ke user experience ya, seperti versi terdahulu. Cuman di versi 1.52 ini, saya memberikan sebuah tool buat teman-teman yang memakai handheld seperti Steam Deck ya, tapi Steam Deck-nya install Windows ya, supaya bisa jalan Gtrends, ROG Ally dan sebagainya, di mana tidak ada keyboard fisik dan agak menyulitkan apabila kita melakukan proses penyetingan. Dan ada beberapa tambahan seperti kita bisa melakukan save preset. Setelah kita menggunakan preset, kemudian kita setting-setting sesuai cocok di komputer kita, cepat dan sebagainya, kita bisa save, kemudian kita bisa load apabila kita membutuhkannya. Oke, langsung aja kali ini saya akan mau menipukan Gtrends versi 1.5.2. Oke, di Gtrends 1.5.2 yang pertama adalah di sini ada tombol yang namanya Quick Button Game Mode ya. Ini sangat cocok sekali untuk handheld. Nah, kalau kita on kan di sebelah sini, terus kemudian kita minimize di sini ya. Nah, ini akan muncul sebuah tombol kecil. Tombol kecilnya kalau kita klik, itu akan muncul button-button ya. Memang besar button-buttonnya ini karena memang untuk supaya jari kita mudah untuk melakukan proses pemencetan ya. Di sini dari bisa show aplikasi utama dari Gtrends ya. Kemudian draw area OCR untuk mendraw area OCR ya tanpa menggunakan shortcut ya. Terus kemudian ada history ini di sini. Terus kemudian ada reset subtitle, posisi dan size ya. Jadi nanti dia akan posisinya akan berada di tengah seperti ini ya. Show subtitle background itu akan menampilkan background di sini, jadi akan lebih mudah untuk menggeser-geser ketika di handheld seperti itu. Ini kalau reset tadi ya, posisinya akan dipaksa ke posisi tengah seperti ini dan di reset secara ukuran ya. Nah, untuk text center nanti secara otomatis dia akan dipaksa di posisi tengah ketika text update baru muncul ya. Stream mode itu artinya si AI-nya akan melakukan proses streaming text. Streaming itu ada kelebihannya di mana kita akan mendapatkan respon yang lebih instan. Jadi ketika OCR, terus kemudian misalkan dikirim ke Ollama atau ke ChatGPT, kita akan mendapat respon yang lebih instan dibandingkan mode streamnya off ya. Stream off itu artinya menunggu translate-nya selesai, baru dilakukan proses penampilan. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, di mana ketika stream mode itu nggak cocok di posisi center ya. Karena kenapa? Nanti akan nampilnya itu mulai dari tengah sini, susah kebaca. Jadi stream mode cocoknya adalah ketika teksnya nggak center seperti ini. Jadi dia nampilkannya dari ini dulu, jadi kita bisa mulai membaca. Nah, kalau tagnya stream off, tag center, ini cocok ya. Jadi muncul langsung berada di tengah, dan di dalam programnya sendiri saya bisa melakukan beberapa proses cleaning ya, karena nampilkannya setelah translate-nya selesai. Kalau streaming saya tidak bisa melakukan proses cleaning apapun sehingga muncul apa adanya seperti itu. Nanti kita testing ya. Baik, kita bisa coba ya untuk tombol-tombol ini, dan ini untuk gedein, ngecilin font ya. Seperti ini. Oke. Terus kemudian di sini di bagian sini, misalnya contoh nih, saya udah auto translate, terus saya misalkan memakai ChatGPT misalkan, terus di setting, saya melakukan beberapa nyeting nih, misalkan saya cocoknya sebenarnya kalau ChatGPT stream mode, terus tag-nya misalkan align-nya di left, misalkan seperti itu ya. Terus misalkan creative value-nya misalkan 0,2 biar kenceng, biar cepat misalnya. Walaupun karena ChatGPT itu prosesnya di server, jadi nggak begitu ngaruh ini kecepatan ininya. Terus kemudian saya pengen per detiknya itu meng-capture 3 kali aja atau 1 kali aja, karena ini gamenya game Persona yang untuk translate dari teks satu, tag lain itu kita menggunakan tombol, ya oke lah, cuman 1 kali nggak apa-apa, per detik 1 kali nggak apa misalkan. Terus ya misalkan ini cocok dengan saya tutup, kemudian saya save preset. Misalnya saya kasih nama misalkan Persona ya, seperti ini, saya save. Nah, nanti kita bisa pakai settingan itu, preset settingan itu, tanpa harus memakai ini ya, misalkan seperti. Terus satu tambahan lagi, ini di bagian ChatGPT,
bisa langsung melakukan top up ya. ChatGPT itu kelebihannya adalah untuk hardware komputernya yang lemah itu, terus pengen translate yang lebih oke dibandingkan Google, karena Google nggak bisa mengkoreksi OCR yang salah, kalau si ChatGPT bisa memahami. Salah ketik aja dia bisa paham, dia bisa memahami konteks ya. Nah, ini bisa langsung top up di sini kalau pengen menambah, kredit dari ChatGPT, ya seperti ini ya. Nah, di top up kredit ChatGPT ini ada paket-paket ya, dari yang 5.000 ya kan, yang setara air mineral ya, untuk menunjukkan bahwa ChatGPT sebenarnya sangat murah sekali untuk sebuah AI gitu. Kita fokus, GPU kita fokus ke game-nya seperti itu, bisa kompatibel dengan berbagai macam device yang dari PC kentang, middle, atau PC-PC lama, handheld, dan sebagainya. Nah, nanti tinggal klik aja, masukkan nama dan email untuk registrasi, tinggal lakukan proses pembelian seperti biasa ya. Contohnya seperti ini. Terus kemudian continue to payment, dia akan ngecek apakah kita user valid yang sudah memiliki GitTrans. Nah, tinggal setelah benar tinggal pay. Nah, pay-nya pakai QRIS ya, jadi sangat mudah sekali. Tinggal lakukan scan, tunggu sebentar, ketika oke nanti otomatis akan men-top up ke kredit kita yang ada di sini ya. Untuk supaya tertampil, itu bisa di-close si GitTrans-nya, jadi ke-refresh atau lakukan proses translate 1 kali. ChatGPT kredit cara ngitungnya gimana? Dalam AI, itu proses AI itu sendiri dikenal dengan namanya istilah token ya. Nah, token itu dihitung dari jumlah data yang di-input dan data output. Jadi di sini itu dihitung dari maksimum 900 karakter, itu 1 kredit. Itu dihitung dari prompt, jumlah prompting kita di sini, atau the whole prompt, teks OCR, artinya atau teks yang ditangkap dari game, dan hasil terjemahan. Nah, di total ini, untuk 1 kredit, itu adalah 900 karakter. Kalau misalkan 950 gimana Bang? Kalau 950 ya dihitung 2. Kalau 1800 ya dihitung 2. Kalau 1900 dihitung 3. Gitu. Ya, jadi ngitungnya seperti itu. Tapi biasanya untuk game itu memang hanya butuh 1 kredit karena jumlah teks subtitle-nya itu tidak terlalu banyak. Nah, supaya lebih hemat gitu ya, bisa dimatiin aja auto translate-nya gitu, atau bisa menggunakan translate manual atau gamepad. Nah, ChatGPT juga datanya sangat kecil sekali karena memang datanya teks, stream-nya teks. Itu saya sudah coba menggunakan HP bisa sangat cepat sekali. Jadi kalau saya lagi pergi kemana hanya menggunakan handheld, ya saya menggunakan ChatGPT ya. Dan itu sangat cepat sekali, apalagi yang ChatGPT ini menggunakan versi Nano. Nah, terus update berikutnya adalah saya kembalikan ya ke model default-nya. Kalau model sih terserah kalian mau pakai yang mana. Saya banyak memberikan tutorial model 3, 4 billion, 12 billion, 4 billion, Gemma 2, 9 billion, dan sebagainya. Itu terserah, bebas. Cuman untuk versi default-nya yang kemarin saya pakai versi QT, ternyata memang kurang stabil di komputer saya. Komputer saya ini speknya saya turunin, supaya untuk saya bisa tahu performan dari komputer-komputer kelas middle ya. Sebelumnya saya pakai 3090 dan ya dipastikan sangat kencang sekali, saya turunkan ke 3060 ya. Untuk komputer-komputer misal 3060 ini cepat sekali, saya main game Persona sangat cepat sekali. Itu cocoknya memang menggunakan mode stream, jadi lebih feedback-nya lebih terasa sangat instan ya, seperti itu. Oke, ini saya tutup browser-nya. Saya coba ChatGPT. Saya posisikan ulang ya. Nah, terus saya cocoknya saya pakai stream aja supaya terasa lebih instan ya, lebih cepat. Teksnya kalau center, dia munculnya akan dari tengah, jadi membacanya agak kurang enak di mode stream. Kita tes. Ya, dia mulai dari tengah ya. Ya, ChatGPT kenceng itu, cepet banget. Walaupun stream dan non-stream hampir tidak terasa perbedaannya, saking cepatnya.
Nah, kalau modenya itu adalah tag-nya itu nggak center, membacanya lebih lebih enak ya, karena bacaan mulai tet 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 tet, seperti itu. Posisi tag center itu akan nanti paksa jendelanya akan dipaksa di tengah seperti ini ya, tergantung dari ukuran si, eee, subtitle-nya ini. Kalau yang tag center kita bisa, lebih bebas memposisikannya. Tag center ini hanya mengunci posisi tengah ya, jadi tidak mengunci misalnya kita naruh di sini nih, terus kemudian dipindah ke sini, enggak. Tapi kalau kita taruh sini, ya akan diposisikan di tengah di sini ya, seperti itu. Nah, ini ChatGPT sangat kenceng sekali ya. Jadi memang cocok, kalau kita lagi santai di, apa namanya, di kasur, main game di kursi, pakai handheld gitu, ya cocoknya pakai itu. Did you see that? That was Yukiko-san for sure. It looked like her red eyes yesterday. Ya itu menggunakan ChatGPT kenceng ya, Kak, tidak perlu dipertanyakan. Nah, sekarang menggunakan 3060 ya, kelas yang sangat tengah sekali, generasi 2 tahun yang lalu. Saya misalkan pakai Ollama yang nah, sangat cepat juga kan, ini yang 4 billion ya, karena kita menggunakan stream, sehingga otomatis kita mendapatkan efek instannya. Sama ketika saya menggunakan, yang 9 billion sekalipun, cuman ini 9 billion-nya saya coba yang, Gemma 2 ya, itu ternyata lebih cepat juga, ya. Walaupun prosesnya lebih lambat, tapi karena menggunakan mode stream, kita punya feedback yang instan. Ya, untuk game-game yang, teksnya muncul seperti ini, ya nggak begitu bermasalah sih. Ya, ini yang 9 billion ya. Jadi, saya yakin 3050 juga 4 billion saya yakin bisa tepat ya, saya bisa memastikan seperti itu. Walaupun saya tidak punya GPU karena kebetulan versi terendah saya itu 3060 ya. Cuman karena perbedaannya sangat tipis antara sebenarnya, yang 9 billion dan 4 billion, kita pakai yang 4 billion aja, seperti itu. Ya, sangat cepat ya. Nah, ini tadi saya settingnya itu per second-nya 1 detik, jadi dia kurang cepat untuk bisa menangkap perubahan karena jeda 1 detik. Nah, ini misalnya ganti ke 3 detik ya, dia akan jauh lebih responsif karena terus dalam 1 detik tuh dia menangkap terus tek 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 gitu. Ya disesuaikan aja sesuai game-nya butuh cepat atau tidak gitu. Oke, kira-kira mungkin itu, yang bisa saya berikan gambaran, sama mungkin yang update sebelumnya yang, belum sempat saya bikin video adalah kita bisa save ya, save area OCR. Misalkan seperti ini, saya save Shift F1, terus kemudian saya F4, di sini misalkan area OCR-nya di sini, saya Shift F2, saya pencet F1 itu akan kembali ke posisi ini, ya. Ini sangat cocok untuk game-game RPG yang pindah-pindah lokasi, area OCR-nya. Dan cocok untuk misalkan kita main game-game strategi yang kita butuh translate semacam dialog-dialognya yang mungkin ada di sini gitu. Cuman di sini saya hanya memberikan 3 slot untuk save ya ini, di sini saya beri keterangan di sini untuk, proses menyimpan area OCR. Baik, kira-kira itu aja yang mungkin bisa saya berikan, gambaran update 1.52.
Oke, terima kasih. Sampai bertemu di rilis selanjutnya dan sudah mulai hari liburan, makanya saya berusaha secepat mungkin untuk mengupdate versi 5.2 supaya handheld bisa enjoy pakai G-Trans. PC-nya kurang oke, misalkan kurang kenceng tapi pengen menikmati handset yang bagus dan cepat pakai ChatGPT, makanya saya cepat-cepat bisa membuat top up dari ChatGPT itu. Oke, sampai ketemu lagi di update berikutnya. Buat yang sudah mulai liburan sekolah, selamat berlibur. Semoga yang suka main game bisa enjoy main game RPG karena banyak sekali game-game RPG baru saat ini yang cukup oke-oke ceritanya ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri saya memang senang game-game yang naratif, heavy naratif ya. Jadi memang sangat membutuhkan yang namanya translate. Akan lebih sangat solid banget kalau kita tahu cerita dari game itu sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di versi berikutnya. Bye-bye.